Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik di Google Trainer Amir Faisal. Di sana Anda bisa membaca CV saya, kurikulum vitae saya, dan blog-blog yang sudah saya buat. Atau kalau Anda ingin belajar di platform digital saya yang lain, Anda bisa juga ketik Trainer Amir Faisal tetapi di Facebook. Oke teman sekalian, kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang yang bertema jago komunikasi offline dan online. Baik teman sekalian, jadi platform ini kita bagi dalam 2 tahap, dan sekarang sudah berlangsung pada bagian yang ketiga. Ya. Jadi nanti tahap pertama kita akan belajar mengatasi hambatan-hambatan komunikasi dari dalam diri kita, ya, dari insight kita, ya, insight communication kita, yaitu seperti kurang pede, gampang salah paham, mudah marah, mudah tersinggung, sensi, dan seterusnya. Baru nanti kalau kita sudah menguasai diri kita, sudah main mastery, maka kemudian nanti kita akan lanjutkan tahap yang kedua, yaitu skill untuk mempersuasi orang lain, skill untuk mensugesti, memengaruhi, ya, public speaking, hingga kita akan belajar untuk mahir membuat copywriting, ya, yang bisa gunakan untuk cari duit di media sosial. Baik teman sekalian, jadi untuk pembelajaran ini kita gunakan buku saya yang di atas itu, yaitu Inside Out Communication. Teman sekalian, sebelum kita lanjutkan, akan saya ulang lagi tentang seperti apa peta mental berkomunikasi kita, ya. Jadi peta mental yang memengaruhi tadi, memengaruhi keterampilan, kecanggihan dalam komunikasi, ya. Jadi seperti di dalam gambar yang di layar ini, ya, di situ ada gambar kepala manusia. Di dalamnya ada tulisan peta mental. Nah, itu kemudian di depan tulisan peta mental itu ada tulisan filter, ya. Nah, jadi seperti juga yang sudah kita terangkan di dalam bagian 1 dan kedua, ya. Jadi ketika setiap kita berpikir, maka yang muncul dalam pikiran kita adalah gambar atau persepsi, ya. Jadi gambar atau persepsi yang dibentuk oleh peta mental kita, ya. Maka setiap kali ada stimulus itu bisa sikap orang, ucapan orang, tindakan orang, atau melihat peristiwa dan sebagainya, itu adalah stimulus, maka segera akan difilter oleh pikiran kita, ya. Nah, kita kemudian mempersepsi, ya, semua stimulus tadi itu, ya, peristiwa, ucapan orang, tindakan, kata-kata, dan seterusnya itu berdasarkan mental kita, peta mental kita. Jadi bukan berdasarkan realitas yang sesungguhnya. Nah, maka semuanya ini tergantung, ketika kita merespon itu tergantung dari apa yang sudah terbentuk di peta mental kita, yang namanya mindset itu. Jadi kalau kemarin kita bahas, ketika kita tidak percaya diri, tidak pede bicara di depan orang, itu karena peta mental kita membuat persepsi bahwa orang-orang di depan kita itu orang-orang hebat, nanti akan menganggap kita remeh, akan akan memandang kita bodoh dan sebagainya, maka kemudian menjadi kita kurang pede. Nah, teman sekalian, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatasi perasaan atau emosi mudah tersinggung, sensi, baper, dan seterusnya. Nah, ini juga kita lihat gambar lagi, ya. Di situ juga ketika kita ini
marah misalnya, ya. Jadi ketika kita ini marah atas sikap orang, padahal sebenarnya orang itu niatnya belum tentu membuat kita marah, ya. Tetapi peta minta kita sendiri yang menilai bahwa orang itu sedang menyinggung perasaan kita, padahal sebenarnya belum tentu. Nah, maka sebenarnya yang perlu kita pahami dalam hal ini adalah bahwa jadi ketika kita ini ada perasaan, ada emosi ingin marah, ya, ini ada satu hal yang harus kita ingat adalah pertama, ya, pertama kita harus ingat bahwa rasa marah itu, ya, rasa marah itu berasal dari peta mental tadi, itu, ya. Jadi masalahnya bukan pada orang yang menyinggung perasaan kita, bukan itu, karena dia belum tentu berniat menyinggung perasaan kita. Tapi itu masalahnya dalam diri kita sendiri, ya. Cara kita mempersepsi, ya, atas sikap atau perilaku atau kata-kata orang lain, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi yang pertama adalah harus kita ingat bahwa sebenarnya masalahnya ada di dalam diri kita sendiri, ya, dalam diri kita. Nah, kemudian yang kedua, ini sebuah saran untuk Anda, gitu ya. Kalau kita ingin hidup ini bahagia, enak, nyaman, gitu ya, tidak sensi, nggak baper itu, ya. Itu kalau kita ingin bahagia setiap hari, maka satu-satunya cara untuk mengelola, ya, memeritnya adalah bahwa milikilah sikap begini. Jangan Anda mau, ya, emosi Anda, perasaan Anda didikte oleh orang lain. Nah, jadi biarkan aja orang, katakanlah misalnya ada orang lain yang memang sengaja mau membuat marah kita, misalnya, ya, sengaja mengejek kita, ya, atau menghina kita, ya, atau menyinggung tokoh idola kita misalnya, itu kan terserah pada kita, ya, terserah pada Anda, apakah Anda mau menanggapnya dengan santai atau marah. Kenapa Anda selalu harus menyikapinya dengan baper tadi? Itu kan masalahnya di situ. Maka milikilah sikap, ya, milikilah sikap, jangan mau didikte, ya, oleh orang lain. Jadi emosi Anda, jangan biarkan emosi Anda, perasaan Anda didikte oleh orang lain. Tentukan sendiri. Karena Anda adalah bos dari diri Anda sendiri. Anda mau bahagia, Anda mau tertawa, ya, Anda mau menangis, mau sedih, ya, Anda mau membenci, mencintai, kan terserah pada Anda. Jadi bukan orang lain yang menentukannya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Oke, teman-teman sekalian, oleh karena itu saya akan berikan pada Anda sebuah treatment, ya, sebuah terapi yang dinamakan New Behavior Generator, ya, seperti yang terlihat di dalam layar ini. Nah, jadi ini salah satu cara bagaimana kita menjadi bos, ya. Kita menjadi bos, kita menjadi sutradara bagi diri kita sendiri. Nah, kalau Anda melatih ini nanti akan Anda tahu caranya. Jadi seperti Anda lihat di dalam gambar itu, ya, itu ada orang berdiri, ya. Itu ada 4 langkah yang akan kita tempuh, ya. Jadi yang langkah yang pertama yang paling atas itu ada tulisannya konflik. Ya, katakanlah begini, katakanlah Anda mengalami sebuah konflik misalnya. Misalnya Anda suatu kali Anda ketemu dengan orang, ya, ketemu teman atau ketemu siapapun dengan orang, atau Anda mengalami sesuatu, merasa baper di media sosial, kemudian Anda terjadi bantah-pembantah, cekcok, saling membuat narasi yang jelek dan sebagainya, misalnya seperti itu, ya. Nah, itu namanya konflik, ya. Jadi sudah terlanjur terjadi konflik, apakah offline ataupun secara online, ya. Ketika Anda konflik, maka di sini dalam terapi ini begini caranya, ya. Tahap pertama, maka Anda putar kembali, ya. Jadi putar kembali rekamannya ketika Anda sedang konflik tadi. Apakah tadi di media sosial, ya, terjadinya konflik, ataukah di offline, ya, ketemu dengan orang atau ketemu dengan siapa, atau Anda mengalami sebuah masalah dalam ketika Anda mengurus sesuatu, misalnya dipersulit, misalnya Anda marah-marah, misalnya seperti itu, ya.
Nah, itu namanya konflik itu. Anda putar lagi rekamannya. Ya, jadi Anda boleh duduk, boleh berdiri, kemudian Anda membayangkan terjadinya konflik itu. Nah, kemudian setelah Anda bisa memutar rekaman itu, bisa merasakan ya, dirasakan lagi marahnya tadi diputar lagi ya, rasa marahnya betapa Anda sangat jengkel sekali, Anda sangat marah sekali ya, Anda sangat baper sekali, Anda putar lagi, Anda rasakan. Nah, kemudian setelah Anda bisa merasakan ketika Anda memutar rekamannya itu, kemudian sekarang Anda naik pada level berikutnya, yaitu level menjadi role models ya. Jadi dalam level ini begini, Anda cari orang yang menurut Anda adalah orang yang sangat elegan ya, orang yang sangat sabar, cerdas ya, sangat tenang seperti itu ya. Cari siapapun, role model itu siapapun ya. Saya nggak menyebutkan nama, nanti kalau saya menyebutkan nama nanti kalau nama itu nggak cocok dengan Anda, nanti malah nanti Anda jadi marah nanti ya. Jadi yang menurut Anda aja lah, yang menurut Anda orang itu hebat, sangat sabar, sangat cerdas, sangat bijak ya. Ketika menanggapi siapapun dia akan bersikap sangat bijak dan seterusnya. Cari orang itu. Nah, kalau Anda sudah ketemu orangnya, maka sekarang masukkan orang itu di dalam timeline Anda ini ya, masukkan sebagai role model. Nah, sekarang ulang lagi kejadian konflik Anda tadi, tetapi yang menghadapi bukan Anda ya, tapi yang menghadapi adalah role model Anda tadi itu. Nah, jadi diulang lagi, kalau tadi konfliknya terjadinya konflik itu ketika Anda sedang mengurus sesuatu dipersulit, biar Anda marah, boleh di situ, atau konfliknya di media sosial boleh, tapi yang menghadapi konflik adalah role model itu. Nah, coba lakukan dulu ya, biar dia melakukannya. Kira-kira seperti apa kalau seandainya dia yang menyikapi ya, jadi perilaku orang yang membuat marah Anda tadi. Apakah dia juga akan seperti Anda? Tentu tidak kan? Pasti dia dengan penuh bijak ya. Tentu kalau misalnya ada orang maki-maki dia di media sosial, dia tenang saja ya. Dia akan mengatasi dengan bijak dan seterusnya ya. Nah, sekarang rasakanlah seperti apa rasanya ketika sebuah konflik tadi dihadapi dengan sikap yang tenang, bijak ya, penuh kesabaran. Nah, Anda rasakan dulu. Nah, kalau Anda sudah bisa merasakan, sekarang Anda naik ke level berikutnya, yaitu Anda sekarang menjadi sutradara ya. Jadi sekarang Anda menjadi sutradara yang pemainnya adalah dua orang. Pertama tadi adalah Anda sendiri. Tapi ingat, sekarang posisi Anda adalah sebagai sutradara, bukan orang yang konflik tadi ya, bukan Anda yang konflik tadi ya. Nah, sekarang Anda pura-pura Anda sedang mengarahkan ya dua orang pemeran, yang satu adalah yang Anda tadi yang marah tadi ya. Tapi Anda sekarang sebagai sutradara, dia menghadapi masalah konflik tadi ya. Ya, kemudian berikutnya setelah Anda saksikan, Anda amati perilaku orang yang baper tadi ya, orang yang sensi tadi, sudah Anda amati ya. Kemudian sekarang Anda ganti tadi role model tadi, sekarang yang sudah berperan. Ya. Sudah berperan, kemudian role model tadi maju ya, menghadapi masalah tadi, menghadapi konflik tadi. Ya, tapi Anda ingat hanya Anda sebagai sutradara. Oke, sekarang Anda amati bagaimana sang role model itu menghadapi konflik tadi. Oke, nah sekarang kalau Anda sudah melihat perbandingan dari kedua orang itu, sekarang kita masuk pada level yang terakhir ya, meningkat lagi, yaitu sekarang Anda masuk ya, associated ya, di associated Anda masuk di dalam konflik lagi ya, tetapi sekarang Anda associated, jadi Anda kan sudah tahu sekarang bagaimana menghadapi marah seperti yang pertama kali Anda menghadapi tadi, atau bagaimana marah yang dihadapi oleh seorang role model. Nah, sekarang Anda masuk dan Anda bertingkah laku, Anda menyikapi ya, Anda memiliki kebijaksanaan ya, menjadi orang yang bijak, penyabar ya. Kemudian Anda sekarang masuk hadapi konflik itu. Nah, ini Anda sekarang sudah associated terhadap new behavior generator. Jadi new behavior generatornya adalah yang terakhir ini ya. Oke, mudah bukan? Baik, silahkan.
jika Anda merasa Anda mencoba sekali sebuah tips ini Anda masih belum merasa belum bisa jernih pikiran Anda boleh ulang lagi untuk yang kedua kali dan seterusnya. Baik, nanti akan kita lanjutkan pada bagian keempat. Kita masih mengatasi insight communication kita. Oke, sampai ketemu lagi pada bagian yang keempat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.